Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adamat ummatid dunya nuzi'a minha haibatul islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat 'alaihim barakatul wahyi wa idza tasabat saqatat min ainillah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang kami hormati, Bapak Ketua DKM dan segenap jajarannya yang juga kami hormati, kami muliakan, serta hadirin sekalian jamaah salat subuh Masjid Abdul Yakin yang semoga kita semua dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, hadirin sekalian, tiada henti-hentinya kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kasih sayangnya subuh hari ini Allah telah memilih kita sebagai pejuang-pejuang subuh. Rasulullah dalam mafhum hadis beliau beritahu kepada kita, barang siapa yang subuh dia bangun kemudian berangkat ke masjid, maka dia ini membawa bendera-bendera iman. Sebaliknya ada orang yang subuh tanpa sholat subuh langsung berangkat ke pasar. Orang seperti ini, kata Nabi, kalau dia berangkat ke tempat kerja tanpa sholat subuh, maka dia ini membawa bendera-bendera syaitan. Alhamdulillah, kita diberi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa panji-panji iman. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, mohon maaf suaranya agak serak ya. Bapak Pak Ketua DKM ya, baru pulang dari Magelang, jangan juga di sana. Bapak sekalian, mari sebelum taklim kita mulai, taklim wa ta'allum kita mulai, mari kita buka dengan doa thalabul ilmi bersama-sama. Semoga dengan doa thalabul ilmi, doa mencari ilmu, apa yang kita dengar
salam, kemudian kita mampu mengamalkan dan juga tidak hanya berhenti sampai mengamalkan, juga mampu menyampaikan. Saya bacakan doa tulung ilmi, mungkin saya ini semuanya sudah hafal, tapi tidak ada salahnya. Saya bacakan, kemudian didulukan. Ya. Kita mulai dari syahadat, mohon didulukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Merdeka, ya. Alhamdulillah kita sudah 78 tahun merdeka. Merdeka ini dalam bahasa Arab disebut Istiqlal. Ada masjid Istiqlal, artinya masjid kemerdekaan, yang diresmikan pada tahun 78, atau juga disebut hurriyah, artinya kebebasan. Ada istilah hurriyatul aqwal. Aqwal ini dari qaulun, bicara, aqwal, jadi kebebasan berbicara. Hurriyatul amal, kebebasan berusaha. Ada lagi hurriyatul afkar, kebebasan berpikir. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah 78 tahun merdeka. Bapak-bapak tahu di mana diproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tanggal 17 Agustus tahun 1945, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan. Di rumah siapa? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5. Rumah siapa? Rumah Habib Artak Al-Yamani. Kemudian yang merancang Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita, ada yang tahu? Ini juga seorang Habib dari Pontianak. Maka kita di jalan jas merah, ya. Jangan melupakan sejarah. Kita sering setiap 17 Agustus mengumandangkan lagu Hari Kemerdekaan. Siapa yang mengarang lagu Hari Kemerdekaan? Ya, 17 Agustus tahun 45. Ini juga seorang Habib, namanya Habib Mutahar dari Semarang. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, Pak Karno ini, Pak Soekarno sebagai proklamator diuber-uber Belanda pada waktu itu. Di mana beliau ditampung? Di Kuitang. Habib Abdul Rahman selama 6 bulan. Dan Habib Abdul Rahman inilah yang menginstruksikan supaya dikibarkan bendera merah putih
Sehingga Habib-habib yang lain, ya, Habib Tanah Abang, Idrus, itu korden itu Pak disobek, dijahit untuk mengibarkan bendera merah putih. Maka Habib Mutahar ini mengarang lagu juga namanya lagu syukur, supaya kita ini tidak kebablasan dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia berbeda dengan negara-negara lain, dengan Malaysia, Brunei, Singapura, ya, Thailand. Kalau mereka ini ada perjanjian merdeka, seperti Brunei, merdeka tahun 81, perjanjian. Tapi kalau kita, kemerdekaan kita ini memang berdarah-darah. Ada resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Bapak Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Kita ini jangan jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah sekarang ini peran-peran Habib ini mau dikecilkan, bahkan mau dihilangkan. Sehingga SD kita tanya siapa yang merancang burung Garuda sebagai lambang negara, tidak ada yang tahu. Di rumah siapa diproklamasikan kemerdekaan, tidak ada yang tahu. Kayak sengaja disembunyikan. Maka dari sekalian, kita bersyukur 74 tahun merdeka. Tapi kita ingat, sebelum ada bangsa Indonesia, sudah ada bangsa-bangsa terdahulu. Ada bangsa Ad, bangsa Samud, ya, dalam Al-Quran ini saya ungkapkan. Ada bangsa Ashabul Aikah, Ashabul Tubah, bangsa Sodom, bangsa Sabah. Mereka membangun peradaban bukan 78 tahun, ratusan tahun. Bahkan ada yang ribuan tahun. Tetapi ada sekalian, kenapa mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kemaksiatan mereka kepada Allah. Kaum Ad Allah hancurkan dengan apa? Dengan angin sor-sor. Kaum Ad ini Pak, diberi fisik yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang sejarah manusia tidak ada fisik yang lebih kuat daripada fisik kaum Ad. Sampai diabadikan Allah Subhanahu wa taala kesombongan mereka. Mereka selalu mengatakan man asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih dahsyat kekuatannya daripada kami? Fisiknya luar biasa. Kalau mereka mencabut pohon kurma itu nggak perlu pakai dua tangan, begini aja. Besarnya fisik. Allah hancurkan kamu dengan angin sor-sor, angin yang dingin, putih beliung, tapi dingin luar biasa. Sehingga mereka ini, fisik mereka ini, badan mereka ini diangkat oleh angin topan ini, dingin sekali dan membeku, kemudian dibenturkan ke tanah, patah. Sehingga kepala itu lepas dari raga. Jasad mereka ini seperti pokok-pokok pohon bertumbang. Berganti generasi kaum Samud dihancurkan Allah juga. Maaf. Kaum Samud dan kaum Sodom juga. Kaum Sodom ini LGBT, cikal bakal LGBT ini nak kaum Sodom. Dan dari ini, ya negara-negara sekuler, negara Amerika, Australia sudah menegakkan namanya LGBT. Dan siksaan azab terbesar, terberat yang Allah berikan kepada kaum-kaum terdahulu ini kaum Sodom. Karena perbuatan keji mereka ini. LGBT sudah kita. Laki-laki suka sama laki-laki,
perempuan suka sama perempuan. Jadi ini Pak sudah ada di mana-mana. Bahkan kemaksiatan umat-umat terdahulu, kaum Madian, mereka ini curang dalam perdagangan. Kalau menakar timbangan mereka kurangi. Curang dalam bisnis kita sekarang. Dihancurkan oleh semata-mata. Hari ini terjadi di negeri kita. LGBT juga sudah terjadi. Artinya apa? Kemaksiatan umat-umat terdahulu ini sudah muncul di zaman kita. Kalau kita tidak waspada, jangankan kemerdekaan yang baru 78 tahun, peradaban yang sudah ribuan tahun, versi Romawi dihancurkan, dilibas oleh waspada. Karena tidak pandai bersyukur. Maka dari sekalian, bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan? Allah sampaikan dalam Al-Quran, walau ada ahlul qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sungguh seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, lafatahna, pasti kami bukakan barakatin, bentuk jamak, kami bukakan keberkahan minas samai wal ardh, dari langit dan bumi. Maka mensyukuri nikmat kemerdekaan pertama, iman dijaga. Maka dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat pertama berbunyi apa? Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Artinya apa? Negara berdasar la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka sebenarnya setiap hari 5 kali diseru, ditambahi komat ini 10 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disebut. Inilah dasar negara kita. Tauhid. La ilaha illallah. Cuma kita tidak sadar. Founding fathers kita, pendiri negeri ini, itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Maka kita harus sadar bahwa negara ini berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga di dalam Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? La ilaha illallah. Ini bukan mengada-ada. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini apa? Muhammadur Rasulullah. Mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya apa? Sila yang kedua ini memerintahkan kita apa? Supaya kita mencontoh, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sila pertama itu la ilaha illallah, sila kedua itu Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya begitu. Siapa manusia paling beradab? Ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Satu saja jawabannya. Manusia paling beradab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum PBB, ya, United Nations, ya, mendeklarasikan
The human rights, hak asasi manusia dicantumkan di sini. Piagam PBB. Jauh hari 1500 tahun yang lalu Nabi sudah mencantumkan namanya Piagam Madinah. Yang isinya nggak jauh beda dengan Piagam PBB. Persamaan hak, ya, orang kulit hitam, kulit putih itu setara. Kemuliaan manusia bukan berdasarkan gender. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang mengaku saya Pancasila, nggak sholat, bohong. Batal sila pertama. Mengaku cinta tanah air, merasa paling Pancasilais, tapi nggak sholat. Ketuhanan yang Maha Esa itu batal. Hanya slogan. Maka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, mari kita ketuhanan yang Maha Esa betul-betul kita tegakkan, bukan hanya sekedar slogan. Biar juga kemanusiaan yang adil dan beradab, Muhammadur Rasulullah kita tegakkan. Sampai Rasulullah itu memberikan definisi siapa orang Islam. Al-Muslimu, orang Islam adalah man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Yang dimaksud orang Islam adalah yang mana orang-orang lain itu selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Coba, siapa yang bisa menandingi kata-kata itu? Orang Islam adalah yang mana orang-orang Islam lainnya itu selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Tidak mungkin mendolimi, karena terikat dengan kemanusiaan yang adil, yang berbuat adil, gak mungkin mendolimi orang lain. Melanggar hak. Kalau kita di istiqlal, kita di merdeka, kita di huriyah, kita di bebas, tetapi kebebasan ada dibatasi dengan hak dan kewajiban. Jangan sampai kebebasan kita melanggar hak orang lain. Jangan sampai kita hanya menuntut hak, kita ada kewajiban. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sampai Rasul bersabda, "Adibu auladakum." Ajari adab-adab kepada anak-anak kalian. Ini filosofi Pancasila. Maka kita tak usah merasa paling Pancasila. Saya Pancasila. Kalau kita ke ATM itu keluar kata saya Pancasila. Gak usah begitu. Aku Pancasilais tapi gak sholat, bohong. Aku Pancasila tapi mendolimi orang lain, korupsi dan sebagainya, bohong semua. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini apa? Hayya 'alas shalah. Mari kita menuju sholat berjamaah. Maka Rasulullah itu menganjurkan sholat berjamaah. Cuma terjadi persatuan hati. Waktu Rasulullah memimpin sholat berjamaah tadi itu, ya, Imam kita tadi, Bapak RW kita, suaranya luar biasa ya. Alhamdulillah. Beliau Umarok, ulama juga, Qori juga, Masya Allah. Beruntung Pak. Kita doakan beliau panjang umur, ya. Tadi sekalian persatuan Indonesia dimulai dari mana? Dari berjamaah. Maka ketika Rasulullah memimpin sholat berjamaah, selalu beliau berpesan, sawu sufufakum. Dalam ajaran istawu sufufakum. Wala takhtalifu. Jangan kalian berselisih dalam barisan. Fakta talifah qulubukum.
akan berselisih, hati-hati. Jadi dari umat Islam misalnya laki-lakinya semuanya berjamaah tapi barisannya nggak lurus, nggak rapat, itu hati akan bercerai-berai. Gimana kalau orang laki-laki sholat di rumah? Tambah kacau. Apalagi nggak sholat. Maka kalau orang yang nggak sholat diusir oleh Allah. Ada orang berani mengusir dari bumi Indonesia, berani banget. Indonesia ini milik Allah. Yang berani mengusir itu Allah. Kalau ada orang nggak sholat, nggak diusir, cari bumi saya. Kalau kita diusir mertua, masih bisa kontrak. Kalau diusir Allah, maka persatuan Indonesia dimulai dari mana? Sholat berjamaah. Maka kita harus khawatir kalau ada orang Islam ya sudah balik gak sholat, itu kita harus hati-hati. Itulah yang mendatangkan murkanya Allah. Karena dosa terbesar setelah dosa menyekutukan Allah, dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Zina dosa besar, korupsi dosa besar, minum khamr dosa besar. Tapi dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada itu. Karena akar kemaksiatan ya, itu adalah meninggalkan sholat. Maka dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu bisa dibantah. Sesungguhnya sholat itulah yang mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Maka dari sekalian, kalau kita melihat ada orang Islam tidak sholat atau orang Islam tidak sholat di rumah, kita harus hati-hati, khawatir. Maka syukur yang kedua dari sekalian, setelah kita tingkatkan iman yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mensyukuri kemerdekaan sesuai dengan falsafah negara kita Pancasila, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya ketika dari persatuan Indonesia, mari kita buat harokatut ta'ah, gerakan taat. Bangsa-bangsa terdahulu dihancurkan oleh Allah, bukan mereka tidak menguasai teknologi. Bangsa Samud itu Pak, ya punya teknologi luar biasa. Bangunan mereka ya terjaga sampai sekarang. Kalau Bapak berangkat ke Urdun, ya umroh yang disertai dengan wisata itu, Urdun atau Yordania, bisa lihat bekas mereka, bangunan mereka, gunung-gunung batu mereka pahat jadi rumah. Coba, ya terpelihara sudah ribuan tahun. Tetapi dihancurkan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dari sekali ini renungan dalam rangka ya mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sudah 78 tahun kita nikmati. Mari kita bersyukur dengan cara yang benar. Maka ada lagu syukur yang dikarang oleh Habib Mutahar, ya. Hanya itu bukan haji Pak. Hanya itu Habib Mutahar dari Semarang, termasuk bapak kepanduan kita yang mencetuskan pramuka di antaranya beliau. Maka untuk masalah nasionalisme orang Islam tidak perlu diragukan. Dari dulu sudah kita berapa darah kiai tertumpah, darah ulama tertumpah, darah santri tertumpah dalam rangka mempertahankan yang namanya kemerdekaan. Kita resolusi jihad dikumandangkan. Senjata apa adanya, bukan nggak punya bambu runcing pun nggak punya, punyanya batu-batu melawan Belanda coba. Ya, mendarat di Surabaya, Nijar, ya. Nederland Civil Administration ditumpangi tentara Belanda untuk merebut kembali Indonesia. Tapi karena resolusi jihad jadi kumandangkan oleh kiai kita Bapak Syekh Masyari, ya, kemudian Bung Tomo, ya, melalui radio dikumandangkan Allahu Akbar, membakar semangat arek-arek Surabaya. Dia juga dipalakan membara.
di Semarang, semua bergelora. Berdarah-darah kita ini mendapatkan kemerdekaan. Bukan hadiah dari Belanda, bukan. Baru kemarin mengaku minta maaf kurang ajar. Tidak ada kompensasi apa-apa. Kita dijarah 350 tahun. Masih ada yang menyembah-nyembah Belanda. Alhamdulillah. Dihisap darah kita. Bapak-bapak ya, kakeknya yang jadi pekerja rongkusan. Bapak saya sendiri. Ya, bikin dam, bikin bendungan, gak digaji apa. Suruh cari makan sendiri, diikat kaki bang. Rongkusan. Bikin bendungan di daerah Kutusan, Tanggulangin namanya. Di dalamnya bapak saya sendiri. Diikat kaki bang. Jadi biar tidak kemana-mana, suruh cari makan sendiri. Kita untuk tidak minta kerja tidak digaji. Maka dari sekalian jasmera, jangan lupakan sejarah. Jangan kita khianati pejuang-pejuang kita. Maka walau anak-anak Al-Quran menempat takau, seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lafatahna alaihi, kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi ayat ini nggak sampai sini Pak. Ada kelanjutannya, ini yang bahaya. Walakin kadzabu, tetapi jika mereka mendustakan, diberi nikmat sudah 78 tahun merdeka, didustakan, gak mau taat kepada Allah, kemaksiatan di mana-mana. Fa'akhadnahu, kata Allah, kami timpakan azab kepada mereka. Disebabkan apa? Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Kaum Samud hancur karena perbuatan mereka sendiri. Kaum Ad hancur karena perbuatan mereka sendiri. Bukan dijajah orang lain. Ashabul Aikah dihancurkan Allah karena perbuatan mereka sendiri. Kaum Sabah, mereka punya bendungan Ma'arif, teknologinya luar biasa kaum Sabah. Ya, teknologi pertanian mereka luar biasa. Kalau mereka panen, nggak perlu dipetik, saking canggihnya. Jadi gerobak didorong aja ke dalam tafsir kasir. Maka buah-buah yang masak itu jatuh sendiri, ya, di keranjang. Teknologi mana bisa seperti itu sekarang? Tapi dihancurkan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena mereka bermaksiat kepada Allah. Maka jangan sampai kita isi kemerdekaan dengan maksiat. Kadang saya sedih Pak ya, mengisi kemerdekaan ya Allah, bapak-bapak pakai daster main bola. Apa itu maksudnya? Ibu-ibu lebih kacau lagi. Ya, diikat di perutnya itu, giring ke bola pakai terong diikat itu. Gandulkan indah. Ini mensyukuri nikmat kemerdekaan. Baru ya, jasa begitu. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Buat renungan, zikir, baca Quran, pengajian, gitu. Kalau permainannya sekedar main-mainnya yang tidak menimbulkan fitnah, yang wajar-wajar saja, cara anak kita ya, masukin bensin ke botol itu wajar ya. Makan kerupuk itu senang-senang itu wajar. Tapi kalau misalnya bapak-bapak pakai daster main bola, itu kira-kira kufur nikmat apa itu kufur apa syukur nikmat kira-kira? Pakai logika aja, nggak usah pakai dalil. Ibu-ibu yang diikat terong ya, gadul-gadul begitu giring bola, kira-kira itu syukur nikmat atau kufur nikmat? Nggak usah pakai dalil. Ya. Jangan sampai kita mengkhianati Allah. Di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 sudah dijelaskan, kemerdekaan apa? Berkat rahmat Allah. Jangan dia berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah yang menyusuri fondasi kita ini sampai tidak menggunakan Tuhan Allah. Ya, coba kalau dibaca orang-orang non-Muslim ya Allah. Ya, waktu saya SMP itu kalau yang baca pembukaan Undang Dasar pacaran Senin dulu, kalau orang non-Muslim biasanya
berkat rahmat Allah. Allah, ya kita juga nggak benar ya Pak ya. Tuhan Allah kalau begitu, ya. Lihat sekalian, ya. Ini sekedar hubungan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang tidak terasa. Kita sudah 78 tahun merdeka. Terakhir saya mengutip, ya, kata-kata Bung Hatta tahun kemarin bulan November. Saya safari dakwah ke Banda, Laut Banda. Disitulah proklamator kita diasingkan dada. Tulisannya menarik, Pak. Ya, diabadikan. Jangan bikin patung untuk mengenang saya. Di Bung Hatta. Besar tulis Pak di tempat beliau ditahan, dikejar oleh Belanda. Jangan buat patung untuk mengenang saya. Buatlah, bangunlah masjid-masjid untuk mengenang saya. Jangan sampai kita mensyukuri nikmat dengan kemubaziran, ya. Bikin patung sampai 18 miliar. Apa? Ya Allah, ya. Jangan mengundang mukanya Allah, jangan nantang-nantang. Hari ini ada fenomena, kalau ada pemikiran dunia yang menantang Allah, gagal. Jadi kalau khilaful amrillah, kalau menyelisih perintah Allah itu ada satu kebanggaan. Nauzubillah min dzalik. Ini tanda-tanda kehancuran. Bangga dengan kemaksiatan itu tanda-tanda kehancuran. Kan enggak sadar. Ya, maka di sekalian, ya, mari kita arruju Allah dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat, ya. Kemudian kita harakatul ta'ah, gerakan taat. Kita ajak saudara-saudara kita, ya, yang belum sholat kita ajak sholat, yang sudah sholat kita ajak rame-rame berjamaah, dan seterusnya. Istri-istri kita, wanita-wanita kita, ya, kita ingatkan untuk senantiasa tutup aurat, keluar rumah ingatkan Bu jangan lupa pakai jilbab, ya, dan seterusnya. Demikian juga dalam rangka nanti hari 17 Agustus kalau bikin lomba-lomba yang wajar, jangan lomba-lomba yang menantang Allah. Jangan jadi suatu kebanggaan menantang Allah. Khilaful amrillah itu dianggap suatu kebanggaan. Menyelisih perintah Allah dianggap suatu kebanggaan. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada mau menambah? Kalau ada menambah barangkali, ya. Cukup ya. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukruka min al-badil jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal walin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahman masakin ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ibunda kami yang telah melahirkan kami berdarah-darah ya Allah. Setelah kami dewasa, kami belum sempat berbakti kepada beliau ya Allah. Hanya doa yang mampu kami panjatkan ya Allah. Maka ampunilah dosa ibunda kami ya Allah. Kalau beliau sudah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Senangkan dalam kuburnya ya Allah. Karena kami selama hidup maksudnya mendesahkan beliau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan dosa ayahanda kami ya Allah. Ayahanda kami telah menafkahi kami, kerja keras kami, yang kadang sampai lupa sholat padamu ya Allah.
Ampunilah dosa beliau ya Allah, kalau beliau sudah meninggal lapangkan kuburnya ya Allah, mudahkan urusannya dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa ulama-ulama kami ya Allah, bimbinglah ulama-ulama kami ya Allah, luruskan ulama-ulama kami ya Allah, sayangi ulama-ulama kami ya Allah, sehingga membimbing kami dengan cara yang benar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Kalau mereka bengkok, luruskan ya Allah. Kalau mereka salah, maafkan ya Allah. Kalau mereka dosa, ampuni ya Allah. Berilah bimbingan pada mereka, berilah hidayah petunjukmu ya Allah dalam membimbing memimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah dosa-dosa umat Islam ya Allah, berilah dosa umat Islam ya Allah, berilah dosa umat Islam ya Allah yang masih lalai ya Allah, masih meninggalkan sholat ya Allah, berilah petunjuk untuk senantiasa menegakkan sholat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, yang mudah dosa-dosa kami ya Allah, kami belum bisa pandai bersyukur sebagaimana Kau kehendaki ya Allah. Inilah kemampuan kami ya Allah, inilah kemampuan kami ya Allah. Jagalah negeri ini ya Allah, jangan Kau musnahkan sebagaimana kaum-kaum terdahulu ya Allah. Jagalah negeri ini ya Allah, jagalah negeri ini ya Allah. Jadikan negeri ini ya Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, suatu negeri yang indah yang dibawa ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al hayatana ka hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al salatana ka salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al nisa'ana ka nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al auladana ka auladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadhihi baldati Indonesia ya Allah ka biladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wa na'udzu bika minal judami wa su'il asqam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada silap kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.